Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online Matematika Wajib. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai program linear. Kemarin pada saat Zoom meeting kalian sudah belajar yang pertama cara menentukan variabel. Kemudian yang kedua, menentukan model matematika dari kendala yang ada di sebuah soal cerita dengan menggunakan tabel seperti berikut. Nah, di kolom sebelah kanan kita mendapatkan model matematika dari kendala-kendala yang ada di sebuah soal cerita. Nah, karena kita dapatnya dari kendala, maka model matematika ini kita sebut dengan fungsi kendala. Selain fungsi kendala, ada satu lagi yang perlu kita cari model matematikanya, yaitu fungsi tujuan. Apa itu fungsi tujuan? Fungsi tujuan merupakan fungsi yang kita peroleh dari tujuan persoalan optimasi. Ingat bahwa persoalan optimasi itu kemungkinan tujuannya yang pertama untuk memaksimumkan. Biasanya kita sebut dengan persoalan maksimasi. Atau kemungkinan kedua untuk meminimumkan. Biasa kita sebut dengan persoalan minimasi. Untuk menentukan fungsi tujuannya, di dalam soal cerita, kita bisa langsung melihat bagian pertanyaan. Biasanya ada keyword atau kata kunci yang muncul. Untuk persoalan maksimasi, kata kunci yang muncul biasanya adalah maksimum, paling besar atau terbesar, dan paling banyak atau terbanyak. Atau mungkin kata kunci yang lainnya. Sedangkan untuk persoalan minimasi, kata kunci yang muncul mungkin bisa minimum, paling kecil atau terkecil, dan paling sedikit. Mari kita langsung belajar dari contoh soal. Mari kita perhatikan contoh soal yang kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu mengenai ibu rumah tangga yang akan membuat kue A dan kue B. Perhatikan di bagian pertanyaan. Berapa total loyang kue A dan kue B paling banyak yang dapat dibuat oleh ibu tersebut? Bisakah kamu menentukan kata kuncinya? Iya, kata kuncinya adalah paling banyak. Apa yang harus dibuat paling banyak? Iya, total banyaknya loyang kue A dan kue B. Maka rumus mencari total banyak loyang itulah yang menjadi fungsi tujuannya. Berarti untuk mencari total banyak loyangnya, tinggal ditambahkan saja banyak loyang kue A ditambah dengan banyak loyang kue B. Ingat di awal kita memisalkan banyak loyang kue A dengan variabel X dan banyak loyang kue B dengan variabel Y. Maka kita ganti dengan X ditambah Y. Sehingga fungsi objektif atau fungsi tujuan dari soal cerita ini adalah F X, Y sama dengan X ditambah Y, di mana itu kita dapatkan dari rumus total tadi, sehingga ini adalah fungsi tujuannya. Kita bahas satu contoh soal lagi ya. Coba perhatikan contoh soal yang ini, tentang seorang perajin patung yang akan membuat patung Dewi Sri dan patung Ganesha. Langsung kita lihat di bagian pertanyaan. Berapa banyak masing-masing patung yang harus dibuat agar perajin memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya? Kira-kira apa nih kata kuncinya? Ya betul, sebanyak-banyaknya. Apa yang harus dibuat sebanyak mungkin atau sebanyak-banyaknya? Ya, pendapatannya. Maka rumus mencari pendapatan itulah yang kita jadikan sebagai fungsi tujuan. Bagaimana cara mencari total pendapatan yang diperoleh oleh perajin itu? Ya, kita bisa hitung dengan mengalihkan banyak barang yang dijual dikalikan dengan harga tiap barang. Nah, kita lihat bahwa ada dua jenis barang yang akan dijual dan harganya berbeda, maka kita pisah menjadi dua. Yang pertama, banyak patung Dewi Sri dengan harga 500.000, berarti banyak patung Dewi Sri dikalikan dengan 500.000. Kita bisa menyingkat supaya tidak terlalu banyak nolnya, kita bisa tulis 500 saja. Sehingga banyak patung Dewi Sri dikali 500. Kemudian ditambah dengan banyak patung Ganesha dikali 400, karena harganya 400.000. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita hilangkan nolnya di sini, nanti di bagian akhir kita kembalikan lagi nolnya seperti biasa. Nah, karena kita misalkan banyak patung Dewi Sri dengan variabel X dan banyak patung Ganesha kita misalkan dengan variabel Y, karena kita belum tahu berapa banyak
patung-patung yang terjual, maka rumus ini bisa ditulis dengan 500x ditambah 400y. Maka fungsi objektif atau fungsi tujuan dari soal cerita ini adalah fx, y sama dengan 500x ditambah 400y, di mana kita perolehnya dari rumus pendapatan tadi. Sehingga inilah fungsi tujuannya. Nah, sampai di sini kita sudah mulai masuk ke tahap penyelesaian. Di tahap ini kita sudah punya dua model matematika, yaitu model matematika untuk fungsi kendala dan model matematika untuk fungsi tujuan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Misalkan kita punya fungsi kendala dan fungsi tujuan seperti ini. Ini saya ambil dari contoh soal perajin patung yang tadi. Nah, cara menyelesaikannya adalah yang pertama, kita harus menggambar dulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang ada di fungsi kendala ini. Kita gambar di bidang Cartesius. Nah, misalkan kita gambar garis pertama dulu, kemudian garis kedua, garis ketiga, dan terakhir garis keempat. Nah, setelah punya garisnya, kita harus mengarsir daerah penyelesaian untuk masing-masing pertidaksamaan 1-4 ini. Nah, cara manualnya itu kalian sudah pelajari semuanya di bab sistem pertidaksamaan linear dua variabel di kelas 1. Misalkan kita punya daerah penyelesaiannya ini. Kemudian kita tentukan dulu titik pojoknya, karena kita akan menggunakan metode uji titik pojok. Misalkan kita punya titik pojok ini. Nah, ketika menentukan titik pojok, terkadang butuh untuk mencari perpotongan antara dua garis, di mana itu sudah kalian pelajari caranya di kelas 1, yaitu di bab sistem persamaan dua variabel. Nah, karena kalian semua sudah pelajari di kelas 1, maka saya tidak akan mengulang lagi di sini, sehingga kita akan memakai bantuan dari software matematika supaya lebih cepat. Nah, seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi amat sangat pesat, sehingga banyak bermunculan software yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan matematika, tidak hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian saja, tetapi juga permasalahan atau persoalan matematika yang lebih kompleks atau lebih sulit. Misalkan software GeoGebra, atau misalkan ada software Desmos, software Symbolab, Stage, atau masih banyak lagi software lainnya. Nah, saat ini yang akan kita pelajari adalah software GeoGebra. Software GeoGebra ini bisa kita akses baik secara online maupun offline. Nanti linknya akan saya taruh semua di description box. Nah, langsung aja kalau gitu kita buka terlebih dahulu softwarenya ya. Baik, di sini yang saya gunakan adalah GeoGebra Online. Kalian bisa mengaksesnya dengan cara mencari di Google, tulis saja GeoGebra Classic. Nah, jadi GeoGebra itu ada banyak jenisnya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah GeoGebra yang klasik ya. Kemudian tinggal kita buka linknya, kemudian tunggu hingga tampilannya muncul. Oke. Nah, ini dia adalah tampilan dari GeoGebra Classic. Di sebelah atas ada tools yang bisa kita gunakan untuk menggambar titik, garis, lingkaran, elips, maupun yang lainnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada bagian input. Kita bisa mengetikkan persamaan, fungsi, pertidaksamaan, dan sebagainya di sebelah sini, di sebelah kiri ini. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat daerah bidang Cartesiusnya. Kita bisa geser tampilannya ini dengan klik tools bentuk move ini ya, move graphics view. Jadi bahasanya pakai bahasa Inggris. Kita bisa geser kemanapun sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ini ada grid kotak-kotak seperti ini kita bisa hilangkan juga dengan cara klik kanan. Kemudian kita hilangkan centang dari gridnya. Nah, supaya lebih bersih. Kemudian bagaimana cara mencari daerah penyelesaian dari fungsi kendala tadi? Nah, pertama kita taruh dulu fungsi kendala dan fungsi tujuannya supaya terlihat ya oleh kalian. Oke, kemudian kita gambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 1-4 ini dengan cara mengetikkan langsung pertidaksamaannya di bagian input sini.
Misalkan pertidaksamaan yang pertama 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, kita tinggal ketik saja 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, kemudian dia akan langsung menampilkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama ini. Jadi daerahnya yang biru ini ya, daerahnya terus sampai ke bawah. Nah, kemudian kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa di zoom dengan klik tombol yang pojok kanan bawah ini, atau dikembalikan lagi juga bisa. Oke, kemudian kita gambarkan dulu pertidaksamaan yang lainnya, yang ada 3 lagi ya pertidaksamaannya, yaitu yang kedua 2x plus y kurang dari 8, 2x plus y kurang dari sama dengan 8, kemudian x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat di sini ada satu daerah yang warnanya sangat pekat. Jadi, itu merupakan daerah yang terarsir oleh semua pertidaksamaan ini, keempat pertidaksamaan ini. Daerahnya yaitu di sini ya, di tengah ini, dari sini ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian yang saya maksud tadi. Penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini atau sistem pertidaksamaan linear ini. Kita bisa zoom dulu. Zoom in. Oke, kita punya daerahnya ini yang warnanya terlihat amat sangat pekat. Kemudian, karena kita pakai metode titik pojok, maka kita tentukan dulu titik pojok dari daerah ini. Nah, supaya kita tidak kesulitan dalam menentukan titik pojok, maka kita ganti dulu pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Cuman diingat-ingat ya, ini daerah yang penyelesaiannya atau daerah yang warnanya paling pekat itu di sini. Titik pojoknya ini, dan ini. Itu diingat-ingat dulu. Kemudian kita ganti dengan sama dengan semua. Nah, kalau sudah jelas seperti ini kan kita bisa mudah menentukannya, bisa lebih terlihat begitu. Nah, setelah itu kita gambar supaya terlihat daerahnya, kita pilih tools yang polygon ini. Kemudian kita pilih titik-titik ujung dari daerah yang tadi. A, dia otomatis ada namanya, A, B, kemudian C. Nah, ini hati-hati ketika menentukannya D. Kemudian kembali ke A. Nah, ini ya, kalian bisa memastikan supaya titik yang kalian tentukan itu benar, kalian bisa lihat di sini. A itu intersect atau perpotongan antara garis A dan C. Nah, jadi kalau dia sudah intersect semua, artinya dia perpotongan, benar-benar perpotongan dari garis, dua garis, maka berarti artinya sudah benar semua. Karena memang titik pojok itu harus merupakan perpotongan dari garis-garis dari fungsi kendala tadi. Oke, setelah itu kita sudah punya daerah penyelesaiannya. Untuk memberi keterangan, kalian bisa pilih tools yang ini, kemudian pilih teks. Kemudian kalian ketikkan kalian klik daerah yang mau kalian taruh tulisannya di mana. Misalkan saya tulis di sini DP. Atau daerah penyelesaian. Misalkan saya bold. Oke. Misalkan kita punya daerah penyelesaiannya di sini ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke ini. Nah, setelah kita punya daerah penyelesaiannya dan juga titik pojoknya, A, B, C, dan D ini, kita masukkan dulu fungsi tujuannya. Sebentar. Supaya nggak mengganggu, misalkan saya dari sini. Nah, fungsi tujuannya tadi kan 500x ditambah 400y. Kita ketikkan di sini f dalam kurung x, y sama dengan 500x ditambah 400y. Nah, karena yang kita pakai software, kalian bisa langsung saja, nggak mengurangi nolnya, bisa langsung tulis 500.000, 1, 2, 3,
Kemudian di sini juga 400.000. Oke, nah dia sudah masuk, fungsi tujuannya sudah masuk. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui nilai maksimal atau nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tersebut? Maka kita masukkan koordinat titiknya, titik A, B, C, D ini ke dalam fungsi f. Bagaimana caranya? Kalian tinggal ketik aja f dalam kurung, misalkan kita mau masukkan terlebih dahulu titik A-nya. Berarti f dalam kurung A. Kemudian enter. Nah, dia akan langsung menghitung. Dia akan langsung menghitung berapa sih nilai fungsi tujuan itu di titik A. Oh, ternyata kita dapat ini berapa nih? 1.600.000. Kemudian ini kita coba di titik lainnya, FB. Kemudian FC. Sampai semua titik pojoknya masuk ke fungsi tujuan. Nah ya, ternyata untuk di titik B 0,0 nilai fungsi tujuannya 0. Berarti benar karena di titik B ini kan koordinatnya 0,0. Berarti kalau dimasukkan ke sini 500.000 kali 0 ditambah 400.000 kali 0 hasilnya 0. Kemudian di titik C ternyata kita dapat angka 2 juta. Kemudian di titik D kita dapat angka 2.300.000. Nah, dari F, A, sampai FD ini kita kan sudah memperoleh nilai mana yang paling kecil? Oh, berarti 0. Berarti nilai minimumnya adalah 0, yaitu di titik 0,0. Sedangkan nilai maksimum atau yang paling besar ada di titik D, yaitu 2.300.000 nilai maksimumnya. Nah, supaya koordinat titik D ini muncul, kita bisa klik di titiknya. Klik kanan, kemudian setting. Kita pilih ini show labelnya, kita pilih name dan value. Nah, supaya terlihat koordinatnya titik D itu berapa sih? Nah, ternyata fungsi f, x, y mencapai nilai maksimum atau terbesar itu ternyata di titik D, di mana koordinatnya adalah 3,2. Ingat koordinat itu kan x, y. Berarti di titik D ini x-nya 3, y-nya 2. Dan di persoalan persoalan perajin patung tadi, x-nya kita misalkan dengan banyak patung Dewi Sri dan y-nya kita misalkan dengan banyak patung Ganesha. Maka karena kita menemukannya nilai maksimum itu ada di titik D, berarti perajin patung itu harus membuat patung Dewi Sri sebanyak 3 dan patung Ganesha sebanyak 2 patung, supaya pendapatan yang dia peroleh akan maksimum atau akan paling banyak. Begitu ya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran mengenai program linear kita hari ini. Nah, silakan kalian bisa eksplorasi sendiri pakai laptop maupun pakai HP. Nanti ada linknya saya taruh di description box. Terima kasih sudah menonton. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.